Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu sahabat Galilea semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Seperti biasa, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan hati yang bersukacita. Kita mau berterima kasih, juga kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang sudah diubahkan oleh Tuhan dari hari-hari yang jahat menjadi hari-hari yang baik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami ada sebagaimana berada dengan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan anugerah-Mu. Itu sebabnya sebelum kami masuki dunia kerja kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, tempat di mana kami berada, di hati dan pikiran kami, bahkan di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap mereka yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Mereka semua semakin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita membaca di Mazmur 122 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Ayat 8, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Demikian di dalam Mazmur 122 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di ayat 1 tadi dikatakan begini, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Mazmur ini tentunya dari Daud, ya, di judul dikatakan nyanyian ziarah Daud. Nah, Daud adalah teladan yang baik bagi setiap orang percaya dalam hal ibadah. Kita lihat kerinduan hati Daud untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mau tinggal di dalam bait-Nya yang kudus. Kerinduannya itu sungguh teramat besar. Karena itu di Mazmur 84 ayat 3,
jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dan begitu ada ajakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan, ya. Daud meresponnya dengan penuh sukacita. Bagi Daud, kalau kita baca di Mazmur 84 pada ayat 11, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Adakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti Daud dalam hal beribadah kepada Tuhan? Apakah saudara bersukacita saat beribadah kepada Tuhan? Atau hal itu sebagai beban? Saudaraku, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ibadah kepada Tuhan sungguh teramat penting karena mengandung berkat yang luar biasa. Betul? Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26 dikatakan begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di ayat 26 dikatakan begini, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Demikian Keluaran pasal 23 ayat 26 dan 25 dan 26. Nah, Rasul Paulus pun memberikan nasihat kepada Timotius tentang pentingnya melatih diri dalam hal ibadah. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7 bagian B dan ayat yang ke-8 dikatakan begini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Amin. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Amin. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu saudara bisa baca di Ibrani pasal 10 pada ayatnya yang ke-25. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita melakukan ibadah hanya sebatas rutinitas seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat di Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan Bapak Ibu, ibadah yang disertai ketaatan melakukan firman pasti mendatangkan berkat. Amin. Jadi sekali lagi, ibadah yang disertai ketaatan melakukan firman Tuhan pasti dan pasti sudah barang tentu mendatangkan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Hati kami lekatkan kepadamu, dan kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami di hari ini. Ketika kami beraktivitas, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan,
kiranya hari ini akan selalu menjadi hari yang penuh dengan berkat dan sukacita atas setiap kami. Ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami di hari ini, dan hamba doa setiap mereka yang bekerja, apapun aktivitas kerja mereka hari ini, Tuhan menolong, Tuhan berikan promosi, Tuhan lakukan terobosan demi terobosan, Tuhan melimpahkan berkat atas kami semua. Maka mereka yang sakit sudah disembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan, mereka yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami semua mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keuangan kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan